Ada beberapa hal yang lebih baik tidak diucapkan, namun lebih banyak lagi yang sebaiknya tidak dibagikan. Sejak zaman dahulu, kebangkitan dan kejatuhan individu-individu kuat, kerajaan, dan kekaisaran seringkali bergantung pada satu rahasia yang terungkap. Rahasia memiliki kekuatan, bisa menjadi pelindung maupun pedang, yang melindungi kita atau malah mengarah pada kehancuran. Tetapi, bagaimana jika ada rahasia yang begitu penting, sangat vital, sehingga seharusnya tidak pernah dibagikan kepada sembarang orang? Orang-orang Stoik kuno sangat mengerti rahasia ini, dan mereka mempraktikkan disiplin dalam diam, serta kehati-hatian yang melindungi mereka dari bahaya dan menjaga martabat mereka. Dalam video ini, kita akan membahas 8 hal yang sebaiknya Anda simpan sebagai seorang Stoik dan tidak pernah dibagikan kepada siapapun. Semua hal ini sangat penting dan saling berhubungan. Jadi pastikan untuk menonton hingga akhir video untuk mengetahui kenapa. Mari kita mulai. 1. Pertempuran diam yang Anda hadapi. Di balik setiap wajah yang Anda temui ada alam semesta cerita. Beberapa cerita disuarakan keras, tetapi sebagian besar disimpan dalam diam. Narasi-narasi diam ini, yang terjalin dari tantangan dan perjuangan pribadi, seringkali menyimpan kekuatan besar. Kenapa? Karena mereka membentuk kita, membentuk pandangan kita, dan mendorong kita hingga batas kemampuan kita. Tetapi seperti halnya baja yang paling kuat dibentuk dalam api yang paling panas, kita juga dibentuk melalui pertempuran batin ini. Epictetus dengan halus mengingatkan kita bahwa bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang penting. Di balik kata-kata ini, ada gema dari banyak momen ketika kita berperang dengan pikiran kita sendiri, terbebani oleh beban yang tidak diketahui dunia. Apakah ini berarti kita harus menahan semuanya dalam diri? Tidak, tetapi ini tentang bijaksana dalam memilih kepada siapa kita berbagi dan kapan kita melakukannya. Semua orang bisa mendengar, tetapi tidak semua bisa mendengarkan, dan lebih sedikit lagi yang benar-benar mengerti. Memilih untuk mengungkapkan pertempuran ini adalah hak pribadi, dan kita harus berhati-hati hanya membagikannya kepada mereka yang telah mendapatkan kepercayaan kita. Saat ini, ada dorongan yang sangat besar untuk hidup terbuka, terutama dengan adanya media sosial. Rasanya, semua orang berbagi segalanya. Namun, ada kekuatan besar dalam berbagi dengan selektif. Biarkan beberapa pertempuran tetap menjadi milik Anda sendiri. Itu adalah bukti ketangguhan Anda, medali kehormatan pribadi. Meskipun sifat manusia cenderung mencari kenyamanan dalam berbagi dengan orang lain, ingatlah bahwa tidak setiap telinga bisa mendengarkan kedalaman perjuangan Anda. Kadang-kadang, musik dari perjuangan Anda lebih baik dihargai di tempat yang sunyi dalam hati Anda sendiri. Seperti yang diyakini oleh para Stoik, transformasi sejati sering berkembang dalam keheningan. 2. Bisikan keraguan diri. Pernahkah Anda berdiri di ambang keputusan hanya untuk ditarik kembali oleh bisikan keraguan yang lembut? Apakah saya cukup baik? Bagaimana jika saya gagal? Ini adalah penghuni tersembunyi dalam pikiran kita yang mendorong kita menjauh dari potensi kita. Meskipun menggoda untuk berteriak keluar ketidakpastian ini berharap seseorang akan membantahnya, seorang Stoik memahami betapa pentingnya untuk menjaga keraguan ini tersembunyi, setidaknya sampai mereka benar-benar diakui dan dihadapi. Kenapa Anda tanya? Karena yang mengganggu kita bukanlah kejadian eksternal, tetapi penilaian kita tentang kejadian tersebut. Wawasan ini, yang dipinjam dari lorong-lorong stoisisme kuno, menunjukkan bahwa menghadapi dialog internal kita daripada memperbesar dan membaginya dengan dunia, bisa menjadi pengalaman yang mengubah hidup. Dunia, terutama di zaman sekarang, seringkali memperbesar ketidakpastian kita. Anda membagikan keraguan diri, dan tiba-tiba ada hujan saran, sebagian besar bertentangan, yang malah menambah kebingungan. Sebagai gantinya, coba pendekatan yang berbeda.
Berinteraksilah dengan bisikan-bisikan tersebut di arena introspeksi yang sunyi. Biarkan pemahaman Anda menjadi penawar, bukan opini orang lain. Dalam dunia sekarang, di mana setiap emosi bisa dengan cepat menjadi tontonan publik, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada menghargai kesendirian, terutama saat menenangkan suara-suara keraguan diri yang tak terkendali. Mereka membutuhkan perhatian penuh Anda, bukan dunia. Bukankah lebih bijaksana untuk memperbaiki kebocoran di perahu secara pribadi, daripada mengundang penonton untuk melihatnya tenggelam? 3. Rencana masa depan Anda. Pernahkah Anda merasakan tatapan orang lain yang penasaran akan langkah Anda selanjutnya? Ada sesuatu yang sangat memberdayakan tentang memegang rencana masa depan Anda dengan martabat diam, daripada membiarkannya menjadi pembicaraan di meja makan. Aspirasi, impian, dan ambisi Anda adalah milik Anda untuk dijaga. Dengan tidak mengungkapkan setiap detail, Anda mempertahankan elemen misteri dan ketidakpastian. Kita hidup di zaman di mana semua orang begitu bersemangat untuk berbagi. Namun, ada kekuatan dalam menjaga kartu Anda tetap dekat. Biarkan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sejarah menawarkan banyak contoh orang yang terlalu cepat membual tentang rencana mereka hanya untuk melihatnya runtuh. Ambil contoh Napoleon Bonaparte. Kejeniusan militernya tak tertandingi, namun kepercayaan diri yang berlebihan, rencana yang dipublikasikan, dan meremehkan lawan-lawan membuatnya jatuh. Pertempuran Waterloo adalah pengingat betapa membuka terlalu banyak bisa berujung pada kejatuhan. Demikian juga dengan pengusaha seperti Howard Hughes, yang terkenal menjaga usahanya tetap tertutup, memastikan pesaing selalu satu langkah di belakang. Ini adalah pelajaran tentang kekuatan, ketidakpastian, dan keuntungan strategis dari kehati-hatian. Saat ini kita lebih terhubung dari sebelumnya dengan platform sosial yang mendorong kita untuk mengumumkan setiap niat. Namun, stoicisme mengingatkan kita bahwa ada nilai dalam mundur, dalam mengambil pendekatan yang lebih bijaksana. Dengan menjaga rencana masa depan Anda tetap rahasia, Anda tidak hanya melindungi ambisi Anda, tetapi juga memberi kebebasan untuk beradaptasi dan berubah tanpa tekanan eksternal. Seperti kata Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkannya. Ini adalah pengingat kuat untuk menetapkan arah kita, tetapi hanya membagikannya jika perlu, dan sebagian besar dengan diri sendiri. Menjaga masa depan Anda tetap pribadi, bukan berarti Anda takut atau tidak yakin. Sebaliknya, itu menunjukkan pemahaman yang kuat tentang dinamika dunia. Anda bukan menyembunyikan rahasia untuk tujuan merahasiakan, tetapi untuk menjaga kesucian perjalanan Anda, memastikan bahwa saat dunia menyaksikan langkah Anda, langkah itu pasti, terukur, dan selalu satu langkah lebih maju. 4. Godaan kenyamanan berlebihan. Ini mungkin terdengar bertentangan, tetapi ada kebijaksanaan yang terkandung dalam menjaga upaya kita keluar dari zona nyaman, tetap menjadi rahasia. Ketika Anda berbagi setiap tantangan atau usaha di luar norma Anda, niat Anda seringkali berubah. Tiba-tiba Anda mencari validasi atau tepuk tangan karena keberanian Anda. Namun, pendekatan stoik bukanlah tentang validasi eksternal, tetapi tentang pertumbuhan internal. Ketika Anda memutuskan untuk bangun lebih awal, untuk membaca atau memilih berjalan di tengah hujan untuk merasa hidup, mungkin lebih baik simpan itu untuk diri Anda sendiri. Ini bukan pertunjukan, ini adalah perjalanan pribadi. Seperti yang diungkapkan Marcus Aurelius melalui waktu, apakah ini untuk penampilan atau kemajuan sejati? Catatan sejarah berbicara tentang Alexander Agung dan penaklukan-penaklukan tak tertandingi yang dilakukannya, tetapi bahkan dia, di tengah kemewahan yang bisa dia dapatkan, tidur di tanah dan makan makanan yang sama dengan pasukannya. Dia melakukan ini bukan untuk tontonan, tetapi untuk mengingatkan dirinya tentang kenyataan hidup dan agar tidak terjebak dalam kabut kemewahan dan kenyamanan.
Kita mungkin tidak memimpin pasukan besar, tetapi pertempuran kita nyata dan tantangan kita tidak kalah penting. Dalam dunia yang cepat berubah di mana kenyamanan seringkali hanya seklik tombol, ingatlah bahwa angin, hujan, dan jalur menanjaklah yang membentuk gunung. Begitu juga dengan tantangan kita, terutama yang kita hadapi diam-diam, membentuk kita. Tak apa untuk menikmati kenyamanan, tetapi jangan lupa untuk melakukan perjalanan rahasia ke wilayah yang tidak dikenal. Di sanalah kita menemukan versi diri kita yang sering kita lupakan. 5. Kerentanan dan kelemahan pribadi. Dikatakan bahwa setiap pahlawan memiliki titik kelemahan, sebuah titik rapuh yang meskipun memiliki kekuatan, bisa menghancurkannya. Manusia dengan segala ketidaksempurnaannya terdiri dari kekuatan dan kerentanannya. Membagikan kelemahan pribadi bisa menambah lapisan pemahaman dan kedalaman pada hubungan, namun terlalu banyak berbicara tentang kerentanannya tanpa batasan bisa membuka pintu untuk eksploitasi atau manipulasi. Kerentanan adalah sisi manusia yang tak terhindarkan, dan sebagai seorang stoik, kita diajarkan untuk menerima kelemahan kita tanpa merasa malu atau menghindarinya. Namun, ini bukan berarti kita harus memamerkannya kepada dunia atau membagikannya secara sembarangan. Kelemahan, meskipun manusiawi, bisa menjadi senjata yang digunakan orang lain untuk menjatuhkan kita jika mereka mengetahuinya. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk menghadapi kelemahan kita secara internal dan menghadapinya dengan cara yang bijaksana. Ini bukan berarti menyembunyikan kelemahan, tetapi lebih kepada menjaga kehormatan diri dan menjaga privasi kita. Ingat, ada kekuatan dalam memilih apa yang kita bagikan dan kepada siapa kita membuka diri. Anda tidak perlu berbagi kelemahan Anda dengan orang yang belum layak mendapatkan kepercayaan Anda. Karena dalam berbagi kelemahan dengan sembarangan, kita seringkali membuka celah bagi orang lain untuk mengeksploitasi ketidakamanan kita. Sebagai contoh, seorang pemimpin bijaksana, seperti Marcus Aurelius, tidak secara terbuka membagikan kerentanannya kepada publik. Ia memilih untuk menulis dalam jurnal pribadi dan merenungkan kelemahan serta tantangannya sendiri untuk memperbaikinya dalam keheningan. Dengan cara ini, dia bisa memperbaiki dirinya tanpa terbebani oleh tekanan eksternal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelemahan pribadi tetap dalam batas yang bijaksana. Hanya berbagi dengan mereka yang benar-benar bisa memberi dukungan yang konstruktif dan tidak memanfaatkannya untuk melemahkan kita. 6. Kekuatan tersembunyi dalam ketekunan. Ketekunan adalah salah satu nilai utama dalam stoicisme. Namun ada sisi gelap dari ketekunan yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Ketekunan yang dilakukan dalam kesunyian, tanpa pengakuan. Terkadang, orang yang gigih berjuang untuk mencapai tujuan, mereka cenderung ingin mendapatkan pengakuan atau dorongan dari orang lain. Tetapi dalam stoicisme, ketekunan dilakukan dengan tujuan yang lebih mulia. Anda tidak perlu selalu mendapatkan apresiasi atau pengakuan publik untuk setiap langkah kecil yang Anda capai. Menurut saya, menjaga kekuatan ketekunan tetap tersembunyi adalah salah satu bentuk kehormatan tertinggi. Seperti yang dikatakan Epictetus, kebahagiaan datang dari mengendalikan diri, bukan dari mendapatkan pujian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tergoda untuk membagikan setiap pencapaian atau keberhasilan kita dengan harapan mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari orang lain. Tetapi Stoik mengajarkan bahwa keberhasilan sejati datang dari pengendalian diri dan dari pencapaian pribadi yang tidak bergantung pada pujian eksternal. Terkadang, pencapaian yang paling berharga adalah yang tidak dilihat oleh orang lain, yang hanya diketahui oleh kita sendiri. Ketekunan yang terjaga dalam kesunyian memiliki kekuatan luar biasa. Dengan terus maju tanpa mengharapkan pujian, Anda membangun ketahanan yang lebih besar. Dan, lebih penting lagi, Anda membentuk karakter Anda yang sejati, yang tidak bergantung pada validasi luar. Anda tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang membawa Anda ke sana. 7.
keputusan Anda yang tidak perlu dijelaskan. Salah satu aspek penting dari stoicisme adalah kemampuan untuk membuat keputusan dengan ketenangan batin, tanpa perlu menjelaskan setiap langkah kita kepada orang lain. Terkadang, kita merasa perlu memberi penjelasan panjang lebar tentang mengapa kita melakukan sesuatu. Namun Stoik mengajarkan kita untuk membuat keputusan dengan keyakinan dan tidak merasa berkewajiban untuk menjelaskannya kepada orang lain. Ini bukan tentang menjadi tertutup atau tidak peduli terhadap pendapat orang lain. Ini tentang memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui kapan kita perlu berbicara dan kapan kita cukup mendengarkan. Dalam dunia yang penuh dengan opini yang tidak henti-hentinya, kemampuan untuk tetap tenang dan tidak membenarkan setiap keputusan yang kita buat adalah suatu bentuk kekuatan yang besar. Seperti yang diungkapkan Seneca, tidak ada yang lebih mudah daripada mengkritik keputusan orang lain. Sebagai seorang Stoik, kita harus cukup bijaksana untuk mengabaikan penghakiman orang luar yang tidak relevan dengan tujuan kita. Dengan begitu, kita bisa menjaga fokus pada tujuan kita tanpa terganggu oleh kebisingan eksternal. 8. Konflik dan pertikaian yang tidak perlu diperpanjang. Sebagai manusia, kita semua pasti pernah terlibat dalam konflik. Namun, seorang Stoik memahami bahwa tidak setiap perdebatan atau pertikaian perlu dipertahankan atau diperpanjang. Dalam banyak kasus, mempertahankan ketenangan dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu adalah bentuk kebijaksanaan yang lebih tinggi. Berapa banyak kali kita terjebak dalam perdebatan yang sebenarnya tidak membawa manfaat atau hanya menambah beban emosional kita? Bagi seorang Stoik, menjaga ketenangan dalam situasi yang penuh tekanan adalah langkah penting. Epictetus mengatakan, jangan pernah membuang waktu Anda pada perdebatan yang tidak akan mengubah apapun. Anda bisa memilih untuk berdiri di posisi Anda tanpa terjerumus dalam perdebatan yang tidak ada ujungnya. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik yang tidak penting adalah bentuk kekuatan pribadi yang luar biasa. Ini mengajarkan kita untuk memilih dengan bijaksana kapan kita harus berbicara dan kapan kita cukup diam. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup Stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.